Shalom, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dalam ibadah tunas remaja GKM Blimbing tanggal 11 Juli 2021. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bu Ririn dengan tema kreatif di tengah perubahan. Sebelum itu mari kita menyanyi satu pujian, yaitu segala puji syukur. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari tadi kami tidur malam hingga kami dapat bangun menghirup udara segar-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah pada pagi hari ini, kiranya Engkau sertai kami dan lindungi kami dari awal ibadah dan sampai akhir ibadah hari ini. Inilah seru doa kami ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum firman, mari kita menyanyi satu lagu pujian lagi, yaitu Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau.
Selamat pagi anak-anakku sekalian, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk menguasai setiap hati kita sehingga kita memahami kebenaran firman yang hendak kalian dengar dan hendak dinyatakan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa di dalam perlindungan-Mu Bapa. Kami mohon hikmat tuntunan Roh Kudus setiap kami anak-anak-Mu untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu yang hendak mereka dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyatakan kebenaran-Mu ini Bapa, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, tema pada pagi hari ini berbicara tentang kreatif di tengah perubahan. Dan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai ke 34. Ya, kalian buka Alkitabnya. Cari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Semua siap? Ibu akan bacakan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menentukan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah pembacaan firman pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukannya. Anak-anakku yang terkasih,
Hidup kita seringkali ditandai dengan begitu banyak perubahan, di mana kehidupan kita, kehidupan manusia itu senantiasa berubah. Sekalipun kenyataannya di dalam perubahan itu banyak sekali kita temukan orang-orang yang tidak siap untuk menerima sebuah perubahan, bahkan ada yang gagap dan sebagainya. Karena kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena memang mereka tidak dapat menerima perubahan hidup yang cukup cepat. Karena kenapa mereka tidak bisa menerima perubahan hidup yang cukup cepat, anak-anak? Perubahan hidup itu diperlukan suatu daya tahan dan daya upaya yang cukup keras untuk dapat melangkah di tengah perubahan yang ada. Nah, ini diperlukan apa tadi? Daya tahan, ya, dan daya upaya yang cukup keras di tengah perubahan yang ada. Sebagaimana yang ditulis oleh seorang penulis dari Inggris bernama Evelyn Waugh yang mengatakan, "Change is the only evidence of life." Artinya, perubahan adalah pertanda sebuah kehidupan. Nah, ya. Ingat anak-anak tadi, perubahan adalah sebuah tanda kehidupan. Jika kita tidak bisa mengikuti perubahan, namanya kita tidak bisa mengikuti kehidupan yang ada, ya. Latar belakang dari perikop yang kita baca hari ini yaitu di kota Athena. Perlu kalian ketahui, Athena adalah sebuah kota yang cukup maju dan dikenal dengan budaya Helenisme yang cukup tinggi dan sangat berpengaruh di antara bangsa-bangsa lainnya. Kemajuan kota Athena ini ditandai dengan begitu banyak hasil karya manusia, yaitu berupa apa? Patung dewa-dewi yang mereka buat lalu mereka sembah di dalamnya. Makanya tak heran kalau kota Athena dikenal juga sebagai tempat pemujaan para dewa dan dewi, ya. Karena banyaknya sekali patung-patung tersebut ada di sekitar kota Athena. Karena memang Athena adalah kota yang membuka diri untuk kebudayaan yang ada, untuk pengembangan perubahan yang cukup besar di kota Athena ini, ya. Di samping itu, di kota Athena juga banyak sekali kita temui para filsuf, pujangga dan seniman. Karena itu kota Athena dapat maju begitu pesatnya, ya. Di kota inilah Paulus pergi setelah ia keluar dari kota Berea. Paulus pergi ke Athena seorang diri tanpa ditemani Silas dan juga Timotius, karena Silas dan Timotius ini masih tinggal di Berea. Di kota Athena ini Paulus dibesarkan dalam tradisi monoteisme, yaitu yang percaya pada satu Allah. Bisa kalian bayangkan, ya, betapa sedih Paulus ketika dilihatnya begitu banyak patung dewa-dewi yang disembah di situ, gitu. Hal itu sangat bertentangan di mana dulu dia pernah dibesarkan dengan pemikiran bahwa hanya ada satu Allah. Sementara kenyataan yang dia hadapi ketika ia datang lagi ke kota Athena, banyak sekali patung-patung dewa-dewi yang disembah, ya. Karena itu Paulus mulai berpikir, bagaimana saya harus menyampaikan apa yang saya percaya, yaitu Allah yang hidup, kabar keselamatan, ya. Lalu Paulus dia mencari orang-orang di sekitar kota Athena itu, bertukar pikiran kepada orang-orang Yahudi yang masih takut akan Allah. Dan juga dia berjalan di pasar-pasar tanya sambil menggali informasi yang ada, ya. Sejauh mana
dia dapat menyampaikan nanti kabar keselamatan yang ia bawa, ya. Nah, dan kehadiran Paulus di kota Athena ini menurut mereka, menurut masyarakat Athena, ya, membawa berita ajaran dewa-dewi asing. Nah, dipikirnya Paulus sama seperti mereka. Oh, orang ini datang untuk membawa ajaran baru, membawa ajaran dewa-dewi baru, ya. Oleh sebab itu beberapa pemikir kota tersebut membawa Paulus kepada sidang Areopagus untuk meneliti langsung ajaran apa yang dibawa oleh Paulus, ya. Mereka penasaran nih, apa kira-kira Paulus ini mau ngomong ini, ya, ajaran apa lagi nih. Karena itu beberapa orang membawa Paulus ke sidang Areopagus untuk meneliti kira-kira apa yang mau disampaikan Paulus di situ. Kalian perlu ketahui, ya, Areopagus adalah nama bukit yang dijadikan tempat pemujaan dewa Mars atau Ares. Dan tempat ini sekaligus jadi tempat kedudukan mahkamah yang mengawasi masalah-masalah moral dan ajaran-ajaran yang berkembang di tengah masyarakat. Justru disinilah bagi Paulus sebuah kesempatan untuk menyatakan siapakah Allah sesungguhnya yang ia sembah dan percaya kepada penduduk kota tersebut. Paulus tidak takut ketika ia dibawa ke Areopagus untuk ditanyai, untuk dilihat apa sih yang mau diajarkan. Justru disinilah Paulus menggunakan kesempatan yang baik untuk menjelaskan apa ajaran yang ia bawa. Dan di situ bukan saja menjelaskan, tetapi Paulus juga berkhotbah tentang Allah yang dipercayai. Nah, di tengah perbedaan kebudayaan, kebiasaan, dan banyaknya agama di Athena, Paulus ini secara kreatif menyampaikan Injil dengan cara apa, anak-anak? Memuji kebiasaan penduduk Athena untuk beribadah kepada dewa-dewi. Bahkan perlu kita ketahui, karena begitu terbukanya penduduk Athena terhadap hal-hal yang baru, maka di sana juga, ya, dibangun sebuah mezbah, ya, yang ditujukan kepada apa? Allah yang tidak dikenal. Lewat mezbah itu, ya, lewat tulisan Allah bagi Allah yang tidak dikenal itulah Paulus menjelaskan bahwa Allah yang diberitakannya adalah Allah yang telah disembah namun belum dikenal namanya. Nah, mulailah Paulus secara kreatif menjelaskan siapa Allah yang sesungguhnya kepada seluruh penduduk Athena yang menyaksikan pada waktu itu. Paulus menjelaskan di situ, Allah yang tidak dikenal inilah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya, serta yang memberikan hidup bagi manusia. Dan di hadapan mahkamah moral itulah Paulus yang semula dipandang dengan sebelah mata atau diremehkan, bahkan juga dianggap si Pleter, kalian tahu si Pleter, si pembual, dengan penuh keberanian dan kecerdasannya Paulus memberitakan tentang siapa Allah yang dia percaya dan dia sembah. Coba bayangkan, satu momen dipakai Paulus untuk menyatakan siapa Allah yang ia percaya dan disembah. Dia tidak peduli orang mau meremehkan, orang mau katakan dia semua. Itu adalah kesempatan bagi Paulus untuk menyatakan kebenaran yang ia bawa. Ya, di sini Paulus cukup jeli, anak-anak, ya, melihat suatu keadaan untuk menyampaikan Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup di dalam ajarannya Paulus menyatakan Allah yang hidup dan kebangkitan orang mati bagi mereka yang percaya kepadanya. Jelas sekali. Ini yang disampaikan Paulus. Siapa Allah itu, Allah yang hidup itu, dan bagaimana
adanya kebangkitan orang mati bagi mereka yang percaya kepadanya. Ya, ini cara Paulus menyampaikan kabar keselamatan yang ia bawa. Apapun yang telah Paulus sampaikan tentang siapa Allah yang disembah, di situ ada juga orang yang tidak suka, bahkan mengejeknya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang kaum Epikurus. Orang-orang yang percaya bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Akan tetapi ada juga di situ selain orang Epikurus yang tidak percaya, karena memang berbeda. Tadi Paulus mengatakan kebangkitan orang mati bagi mereka yang percaya. Tetapi kaum Epikurus berkata bahwa kematian itu akhir segalanya. Nah, makanya mereka mengejek, mereka tidak percaya. It's okay, gak masalah gitu ya. Tapi di situ juga ada beberapa orang yang percaya. Memang di dalam Alkitab tidak disebutkan berapa orang yang percaya, tetapi ada beberapa nama yang dinyatakan seperti Dionysius. Ya, Dionysius ini seorang anggota mahkamah Areopagus dan juga seorang perempuan yang percaya yang bernama Damaris. Ya, yang juga menjadi percaya. Hal ini menunjukkan bahwa pengikut Kristus di kota Athena terdiri juga dari berbagai kalangan, termasuk dari mereka yang berpendidikan dan berkedudukan tinggi. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita pagi hari ini tentang Paulus ini? Ya. Di dalam perubahan hidup yang ada, kita diajar untuk apa? Kreatif. Seperti tema kita tadi ya. Kreatif di tengah perubahan. Seperti Paulus. Paulus ini cukup kreatif, anak-anak. Kenapa? Dia melihat sebuah peluang untuk menyatakan apa yang ia percayai. Tadi mesbah yang bertuliskan ya. Itu peluang. Nah, bagaimana dengan kita? Apa benar kita juga mengalami perubahan di dalam hidup? Contoh bikin aja ya. Kita sekarang mengalami wabah COVID-19. Segala sesuatu berubah. Yang dulu kita bersama bisa tertawa terbuka, tapi sekarang juga kita pakai masker, ya. Yang dulu kita bisa berjabat tangan, sekarang cukup seperti ini, ya. Yang dulu kita bisa makan bersama beramai-ramai di luar, sekarang cukup dengan Gojek. Ini namanya sebuah perubahan. Bagi mereka yang siap dengan sebuah perubahan, itu tidak masalah, gitu ya. Itu akan menciptakan suatu ide-ide yang kreatif, suatu terobosan-terobosan hidup, supaya kita tetap fight, kita tetap tetap semangat menjalani kehidupan ini. Nah, anak-anakku, beberapa waktu belakangan ini seringkali muncul istilah out of the box. Hal ini untuk memberikan label bagi kita bahwa ada sebuah cara berpikir atau tentang jalan keluar ataupun pendapat, bahkan ide-ide yang di luar kebiasaan atau yang tidak umum bagi sebagian orang. Berpikir yang tidak umum bagi sebagian orang. Nah, kalau saya bisa katakan seperti itu. Orang-orang yang berpikir out of the box sejatinya bisa dikatakan seorang yang kreatif. Karena dia tidak berpikir seperti orang-orang biasa, dia selalu mencari apa ya yang bisa saya kerjakan, apa ya yang bisa saya lakukan di tengah segala sesuatu yang sudah berubah ini. Itu orang yang senantiasa berpikir out of the box, ya. Kreatif itu juga bisa bermakna sebagai daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru yang menjadi sebuah terobosan di tengah perubahan yang kita alami. Contoh nih ya, kalau dulu itu orang beli tahu ya kotak gitu ya, terus digoreng biasa gitu ya, ya segitu itu bentuknya. Nah, tetapi sekarang juga masih ada. Itu saya namakan biasanya, kalau ibu berkata itu tahu tradisional gitu ya. Sedikit kreativitas, sedikit sentuhan, maka tahu itu berubah. Ada yang dikasih tahu organik lah, tahu sayur lah, tahu aneka rasa lah, itu namanya kreativitas. Dari bahan yang sama,
Ya, dengan sedikit sentuhan kreativitas menjadi nilai tambah bagi sebuah produk yang dihasilkan. Ya. Dan hal itu juga dapat diterima di tengah masyarakat yang ada dan menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa diduplikasi, sesuatu yang bisa ditiru untuk dijadikan suatu pekerjaan sampingan, ya. Sesungguhnya menjadi kreatif adalah kelebihan bagi remaja. Nah, anak-anak, di masa kalian ini masa-masa yang cukup kreatif. Seiring dengan apa? Pertumbuhan yang terjadi di masa puber, di mana keingintahuan kalian itu jauh lebih tinggi. Dan itu menjadi sebuah kebutuhan bagi seorang remaja, ya. Tetapi anak-anakku, untuk menjadi kreatif, ya, dibutuhkan apa? Kebijaksanaan untuk melihat setiap peluang yang memungkinkan menjadi sebuah terobosan baru yang dapat mendatangkan manfaat bagi kita sendiri dan mendapat respon yang positif dari lingkungan sekitar. Nah, untuk dapat kreatif kita perlu apa, anak-anak? Belajar. Kita harus belajar. Kita harus senang membaca, kita harus melihat hal yang baru yang memungkinkan kita bisa mengembangkan daya kreatif kita, mengembangkan daya cipta kita, gitu ya. Orang kreatif itu nggak perlu orang berpendidikan tinggi, ya, nggak perlu orang pandai, nggak perlu orang jenius tingkat dewa, enggak. Yang diperlukan adalah semangat untuk tadi apa? Belajar dan mau apa? Membuka diri dan menerima suatu perubahan yang memungkinkan kalian untuk kreatif di dalam menyikapi atau menjalani apa yang menjadi tujuan hidup itu sendiri. Bagaimanakah, pertanyaan ya, bagaimanakah cara kita dapat kreatif? Yang pertama tadi, gunakanlah waktumu yang ada untuk belajar dan temukan hal-hal baru yang dapat membantu kalian dalam mengasah kreativitas dan dengan ketekunan serta kejelian serta mengamati segala sesuatu dan mau mencari tahu, hal itu berguna agar kita dapat apa tadi? Dapat kreatif di dalam menciptakan kehidupan kita, ya. Dapat kreatif untuk melakukan hal-hal yang baru. Jangan menjadi seorang remaja yang ya wes aku gini toh wes gak apa-apa, ndak gitu. Kalian itu remaja yang hidup di era milenial. Segala sesuatu itu terbuka, segala sesuatu bisa dipelajari, ya. Jadi gunakan kesempatan itu untuk dapat menciptakan peluang besar, ya. Satu yang perlu kalian ingat, bahwa kalian harus tetap belajar dan tetaplah berjuang dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah menyerah untuk menciptakan hal-hal baru yang membawa kalian kepada perubahan hidup dengan cara-cara yang kreatif dan tekun di dalam mengupayakannya. Selamat mencoba dan selamat menjadi kreatif. Tuhan Yesus memberkati kalian. Gimana teman-teman untuk firman hari ini? Semoga firman hari ini dapat menjadi cerminan bagi kehidupan kita. Tibalah saat kita memberikan persembahan dengan diiringi lagu PKJ 125 Dia Sanggup. Tuhanku
Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu tadi. Kami berdoa untuk persembahan yang kami telah berikan hari ini, semoga dapat membantu orang-orang di sekitar kami dan juga dalam kerajaan surga-Mu. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang sedang bekerja, kiranya Engkau memberkati mereka dan lancarkan semua pekerjaan mereka. Dan saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada, kiranya memberkati mereka dan lindungi mereka. Itu doa yang sebelum sempurna ini kami satukan dalam doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah dalam nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami yang mengampuni bersalah kepada kami. Dan jauhkan dari kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Nah, teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu sampai COVID ini berakhir. Sampai jumpa. Ayo kawan semua, biasakan cuci tangan, pakai masker dan juga jaga jarak. Pakai masker dan juga jaga jarak, hindari kerumunan, selalu cuci tangan sebelum makan dan juga setelahnya, saat keluar rumah ataupun pegang barang. Jangan lupa maskermu, tutup hidung dan mulut, bersin dan juga batuk, jangan sembarangan. Yuk semua ikuti protokol kesehatan, jaga diri